Halo teman Sobat Kucing, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Kucing. Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian semua gimana caranya menggunakan kotak pasir tanpa diisi pasir, tapi kucing masih bisa BAB di sini. Dan ini menurut gue hemat banget ya teman-teman. Jadi kalian itu tidak usah menggunakan pasir diisi ke sini, tapi kotak pasir ini masih bisa digunakan oleh kucing untuk BAB ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman gimana kucing gua BAB di kotak pasir. Dan mungkin ini videonya agak sedikit jorok ya teman-teman, tapi buat kalian semua yang mau meniru cara gua ini, yaitu kotak pasir ini tidak diisi dengan pasir ya teman-teman. Alias gua tidak pernah beli pasir apapun, maupun pasir geolit maupun pasir gumpal. Jadi selamanya gua ini kotaknya ini kosong ya teman-teman. Yuk kita lihat. Tapi buat kalian semua yang gak suka dengan yang jorok-jorok, ini sebagai pembuktian aja ya teman-teman. Maaf buat kalian semua yang gak suka dengan yang jorok-jorok ya teman-teman. Yuk kita lihat ke kandang kucing gua yang memang sudah kotak pasirnya ini terisi oleh pup kucing tersebut ya teman-teman. Nah, ini kucing gue si Bibi dan dia kebetulan pagi ini udah BAB. Jadi beginilah keadaannya kalau misalkan kotak pasir itu tidak diisi oleh pasir, alias kosong sama sekali ya. Nih seperti ini. Tuh teman-teman. Jadi pupnya itu benar-benar ada di dalam kotak pasir. Apakah ini ada plus minusnya? Pasti ada untuk plus minusnya, yang kotak pasirnya tanpa diisi pasir tapi digunakan pup oleh kucingnya. Dan satu plusnya itu kita bisa mengirit cost atau budget pengeluaran untuk membeli pasir ya teman-teman. Tapi untuk kalian yang mungkin mobilitasnya tinggi, nggak bisa nungguin kucingnya setiap hari, ini akan sangat merepotkan ya teman-teman. Kalau gue kan istilahnya cuman ada di rumah, nggak ada kegiatan apapun di luar rumah setiap hari. Kalaupun ada kegiatan di luar rumah, itu nggak sampai dari pagi sampai malam gitu, enggak ya teman-teman. Jadi gue tetap stay di rumah, jadi gampang banget untuk ngebersihin pupnya ini gitu teman-teman. Jadi cara gue untuk menggunakan kotak pasir tanpa pasir yaitu teman-teman caranya seperti ini. Jadi selalu gua ada dua kotak pasir. Yang pertama yang ini yang udah bersih, yang ini udah dicuci teman-teman dengan menggunakan sabun sama wipol. Kemudian itu adalah kotak pasir yang terisi oleh pup kucing. Jadi gua biasanya langsung mengganti kotak pasir yang memang sudah terisi oleh pup kucing tersebut ya teman-teman. Karena apa? Karena gua tahu jadwal dari pup kucing gua itu sehari 2 kali ya teman-teman. Pagi jam segini sekitar jam 7, jam 6 sampai jam 8 lah ya. Nggak pernah kalau pagi itu mereka BAB atau pup jam 9, itu nggak pernah ya teman-teman. Jadi gua udah tahu jam berapa mereka pup. Dan nanti sekali lagi mereka akan pup itu pada sore hari ya teman-teman. Bisa dari jam 5 ataupun sampai maghrib gitu. Nah, karena gue tahu kapan mereka pup, kapan mereka BAB, makanya gue menyimpulkan untuk kayaknya gue nggak perlu kotak pasir nih gitu kan. Kecuali kalau memang kucing gue mau ditinggal dari pagi mungkin sampai pagi lagi gitu. Jadi gue bener-bener nggak ngurusin kucing-kucing gue ini gitu. Kalau misalkan seharian gue di rumah aja, tidak pernah menyimpan pasir di dalam kotak pasir, alias kotak pasirnya itu benar-benar kosong seperti itu teman-teman. Nah, tapi minusnya ketika kalian tidak menggunakan pasir di kotak pasir tersebut, biasanya itu tidak bisa digunakan 2 kali ketika kucing akan BAB lagi ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan ada pip atau kencing kucing yang menggenang di kotak pasir tersebut, itu akan mengenai bulunya ya teman-teman. Jadi minusnya itu ketika kalian sibuk dan tidak menyimpan pasir di kotak pasir tersebut, maka kucing kalian akan mudah kotor karena bulunya yang panjang tersebut kena dari kotorannya ataupun dari pipisnya kucing kalian gitu. Itu mungkin minusnya aja ya teman-teman. Jadi gua pun gak selalu mengisi kotak pasir dengan menggunakan pasir ketika gue akan stay di rumah aja ya. Kecuali kalau misalkan gue bener-bener mau pergi dengan waktu yang lama, misalkan 48 jam gue gak ngurusin kucing-kucing gue,
gue baru akan menaruh atau menyimpan pasir di kotak pasir untuk kucing-kucing gue. Tetapi kalau misalkan gue hanya ada di rumah aja selama 24 jam ada di rumah, ya mungkin keluar-keluar sih gitu, kayak main gitu pulang sore. Tapi gue udah tahu kapan waktu kucing gue itu pup. Jadi sehari itu mereka cuma 2 kali, yaitu pagi dan sore. Jadi waktunya gue udah tahu. Dan menurut gue kalaupun gue mau stay di rumah, buat apa gue isi kotak pasir ini dengan menggunakan pasir gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mau ngikutin cara gua, ya mungkin ya sedikit harus berkorban ya teman-teman. Buat kalian semua yang nggak biasa dengan melihat pup yang seperti itu, yang utuh ya teman-teman, itu akan sangat sedikit mungkin buat kalian semua ekstrim ya teman-teman. Tapi buat gue itu udah biasa, karena gue menganggap itu adalah resiko sebuah profesi atau sebuah pilihan yang udah memutuskan untuk memelihara kucing lebih dari satu ya teman-teman. Jadi hampir semuanya kotak pasir ini tidak menggunakan pasir ya teman-teman. Tuh, ini kucing gue yang satu lagi sama kosong ya teman-teman. Ini baru gue bersihin juga. Nah, jadi buat kalian semua yang mau ikutin cara gue, kalian harus punya ini kotak pasir cadangan yang bersih untuk mengganti kotak pasir yang sudah terisi pup. Dan kemudian langsung kalian kotak pasir yang terisi pupnya itu dicuci bersih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya kandang 3 seperti ini, 3 sekat seperti ini, nah kalian harus punya minimal 1 ini untuk mengganti. Jadi ganti-gantian ya teman-teman. Ketika yang ini udah ada pupnya, terus diganti sama yang bersih, terus kemudian yang itu kan jadi bersih ya teman-teman. Nah yang itu kalau misalkan yang ini ada pupnya juga, diganti lagi sama yang bersih juga. Itu dia teman-teman, gimana caranya gua tidak menggunakan pasir di kotak pasir, tetapi benar-benar memang full ini kotak pasirnya itu kosong ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan kucing ini mau gua tinggal selama 48 jam, ya mungkin gua memerlukan kotak pasir juga ya teman-teman. Dan minusnya seperti yang gua bilang tadi, bahwa minusnya ini tidak bisa digunakan pup 2 kali oleh kucing kalian. Bisa sih, cuman mungkin nanti pupnya atau pipnya akan menempel pada bagian bulu-bulu kucing kalian ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang kemarin nanyain, bang bikinin video dong gimana caranya, kok kotak pasirnya nggak ada pasirnya gitu. Ini sekarang gua buatin ya teman-teman. Oke, see you next video. Mudah-mudahan sedikit yang nyeleneh ini videonya. Kalian yang mau nyoba silahkan, dan yang enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini cuma cara gue aja, karena cost atau budget gue sekarang lagi terbatas banget untuk beli pasir. Jadi buat teman-teman ya silahkan, keputusan kalian ambil sendiri ya teman-teman, mau diisi ataupun enggak. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan gue nggak pergi-pergian, ya perginya cuma sebentar, nggak sampai 48 jam, dan pasti gue nggak ngisi kotak pasir ini dengan menggunakan pasir alias tanpa pasir sama sekali ya teman-teman. Oke, itu dia cara gua gimana gua nggak pernah memakai pasir di kotak pasir kucing-kucing gua, karena memang ada alasannya ya teman-teman. See you next video. Mudah-mudahan video ini menjadi sedikit inspirasi buat kalian, meskipun video ini sedikit agak jorok ya teman-teman. Oke, dan buat kalian semua, thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah subscribe, terima kasih banyak yang udah mendukung channel kecil gua ini ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk memberikan komen, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Teman-teman yang ada di Malaysia sehat-sehat, teman-teman yang ada di Indonesia juga sehat-sehat. Oke, see you next video dan bye.